atau Ihya Ulumuddin terkait fikih jamaah. Maka salah satu kitab yang menjadi rekomendasi para ulama, bukan rekomendasi masyarakat pada umum, rekomendasi orang-orang yang sudah menjadi pakar dalam bidangnya. Ketika seorang penuntut ilmu ingin mempelajari fikih, terkhusus mazhab Syafi'i, maka mereka menganjurkan untuk pertama kali mempelajari kitab Matan Al-Syuja. Mungkin asing bagi orang yang belum pernah mendengar. Namun kitab ini sangatlah ringkas, bahkan mudah untuk dihafal. Akan tetapi butuh yang namanya penjelasan, butuh yang namanya syuruh, sehingga seorang yang mempelajarinya atau menghafalkannya, ia mampu dan bisa memahami dengan baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fikih itu apa coba? Bedanya sama akidah apa? Nah, di sini ngaji kitab apa saja? Akidah. Pakai kitab apa? Al-Fiqh, ya. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah, yaitu ilmu terkait tentang hukum-hukum syar'i. Jadi fikih itu mencakup terkait tentang hukum-hukum apa? Syar'i, amal perbuatan yang lahiriah. Ini berarti hukum apa? Fikih. Tapi kalau keyakinan, maksudnya apa? Hukum apa? Akidah. Al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah, yang terambil dari dalil-dalil apa? Tafsir. Dan fikih ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum baca semua kitab-kitab fikih itu bermuara pada madhab. Yang pertama adalah pasti pengarang akan memulai dengan fikih ibadah. Setelah fikih ibadah biasanya adalah fikih muamalah. Setelah fikih muamalah, maka yang dibahas adalah fikih usrah, fikih keluarga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu adalah fikih jinayat wal hudud wal qadha, yaitu fikih terkait persengketaan. Dan untuk memudahkan, maka biasanya para ulama menulis yang pertama kali terkait tentang fikih ibadah. Kenapa fikih ibadah yang pertama kali, bukan fikih muamalah? Kenapa? Para ulama fikih mengedepankan fikih ibadah karena satu-satunya hak yang harus dan wajib kita penuhi adalah hak siapa? Allah. Allah yang ngasih kita kehidupan. Allah lah yang memberikan kita nyawa dan kesehatan. Kalau seandainya irama jantung kita berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat, maka niscaya raut wajah kita seketika itu juga akan berubah. Maka tentu hak yang berusaha kita penuhi yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya hal yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Hal yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab di hari kiamat adalah terkait perkara salat. Baru setelah itu wa awwal ma yuqda alaihi fiddam, dan hal yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala persidangan setelah hisab, setelah hak Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala akan mempersidangkan terkait antara hak manusia. Maka yang pertama kali adalah fikih ibadah. Kemudian seorang setelah beribadah tentu ia membutuhkan jual beli. Hari ini siapa yang belum pernah jual beli? Hari ini? Hari ini semuanya sudah jual beli hari ini. Ustaz, anak gak jual, minjem Ustaz. Muamal atau bukan? Maka hampir-hampir kalau kita seandainya makan sehari 3 kali,
kita dalam bermuamalah dengan orang lain, dengan manusia, itu bisa puluhan dan ratusan kali dalam sehari. Maka para ulama menjadikan fikih muamalah setelah fikih ibadah. Karena seringnya manusia melakukan apa? Muamalah, berta'amul, berinteraksi terhadap satu muslim dengan muslim yang lain. Al-bay' wa syira', jual beli. Maka setelah fikih jual beli atau fikih muamalah, baru namanya fikih usrah, fikih keluarga. Berapa mahar yang harus saya keluarkan, berapa nafkah yang harus saya berikan, bagaimana hukum talak, bagaimana hukum nadhar, bagaimana hubungan suami istri, ya, bagaimana khulu, bagaimana rujuk, bagaimana talak dan yang lainnya. Baru setelah itu fikih apa? Jinayat, itu fikih persingkatan. Mudahnya jemaah. Pertama adalah fikih ibadah. Orang ketika ibadah tentu membutuhkan apa? Muamalah, uang, harta. Untuk kesini ya butuh kendaraan, butuh apa? Harta. Maka disuruh fikih apa? Muamalah. Setelah seseorang selesai bermuamalah, dapat fulus. Habis itu apa? Nikah, betul apa enggak jemaah? Habis itu apa? Nikah. Selain mendapatkan harta, uang, maka ia apa? Menikah. Maka tatkala seorang setelah menikah lebih sering ada konflik sebelum menikah atau setelah menikah jemaah? Masya Allah, para pakar semua. Ada yang konflik apa sebelum menikah atau setelah menikah jemaah? Yang jujur. Sebelum atau setelah? Setelah menikah. Berarti pernikahan ini berkah apa enggak jemaah? Berkah. Lu kok berkah? Iya. Tanda berkah itu berarti Allah tambah kadar ujian. Maka di sini para ulama fikih yang menjadikan setelah fikih usrah berkeluarga, di situ ada fikih apa? Persingkatan. Dan hati Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait tentang fikih ibadah itu dia berbicara terkait 4 hal. Yang pertama fikih sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat masuk apa tidak? Fikih syahadat masuk apa tidak? Tidak. Kenapa tidak masuk? Tidak. Karena berkaitan dengan keyakinan. Ketika antum belajar fikih ibadah, ya antara 4 kali: sholat, zakat, puasa dan apa? Haji. Ini yang paling utama. Dan ada fikih-fikih yang lain yang bukan utama tapi perlu dibahas. Seperti fikih udhiyah, fikih berkurban, fikih nadar, fikih akikah, fikih jihad. Nah, itu biasanya para ulama menulis bab-bab tersebut setelah haji. Setelah apa? Haji. Setelah apa? Haji. Baru setelah itu mereka menulis terkait tentang fikih apa? Muamalah. Dan sebagian ulama juga menuliskan fikih, tidak semuanya, tidak apa? Fikih muamalah, fikih ibadah, fikih jinayat, enggak semuanya. Tapi kadang-kala ada yang cuma fokus fikih keluarga. Ya. Makanya ada buku yang kecil, yang ringkas, cuma membahas fikih terkait apa? Keluarga. Fikih jual beli, ya kan? Iya, ada sebagian yang menulis hanya khusus pada bab-bab fikih tertentu. Dan ini jamaah, ini semuanya atau bab fikih tertentu. Matan Abu Suja. Dalam kitab Matan Abu Suja ini bukan bab fikih tertentu, semuanya. Jadi dari bab apa? Ibadah, muamalah, keluarga, dan persingkatan. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya anjurkan untuk beli jemaah. Matan Abi Suja itu sangat tipis. Ya. Adapun Bulughul Maram itu tebal jemaah. Nanti setelah kita khatam ini baru kita akan berpindah pada kutub Syafi'iyah yang lain. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu sebagai muqaddimah. Kemudian kita akan membaca muqaddimah dari pengarang
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Pertama kali Al-Mu'allif rahimahullah taala memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Jemaah, perbanyaklah zikir alhamdulillah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat hamdalah itu pada hari kiamat telah mengisi timbangan, dan timbangan itu nyata. Allah Subhanahu wa taala katakan wa nadha'ul mawazinal qistal yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an. Dan kita letakkan timbangan-timbangan tersebut, timbangan keadilan, pada hari kiamat kelak, fala tudlamu nafsun syai'an, maka seseorang tidak akan mendapatkan kezaliman sedikit pun. Dan tatkala malaikat, sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, tatkala malaikat melihat timbangan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat melihat bahwasanya timbangan tersebut tatkala masuk as-samawati wal ardh, semua lapisan langit dan bumi masuk ke satu kafah, satu lengan. Wasiat, ternyata masih banyak space yang kosong. Kata malaikat, liman tazinu hadza? Untuk siapa ya Rabb engkau memakai timbangan ini? Untuk siapa? Liman syi'tu min khalqi? Untuk hambaku yang aku kehendaki. Maka kata malaikat, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami itu belum maksimal untuk ibadah kepada diri. Malaikat kaget ketika melihat timbangan yang begitu besar. Dan jemaah, ketika antum jarang sholat malam, ketika antum mungkin puasa sunnah kurang, atau sholat sunnah kurang, maka jangan sampai kita malas mengucapkan kalimat hamdalah. Kenapa? Kata Nabi, tamla'ul mizan. Karena kalimat hamdalah itu mengisi timbangan pada hari kiamat. Mengisi. Dan ketika antum berzikir alhamdulillah, itu jangan tergesa-gesa. Alhamdulillah. Udah Ustaz, 1000 kali. Pelan-pelan, hayati. Maka semakin khusyuk seseorang berzikir, itu semakin berat timbangan hamdalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Allah dan yang terpuji. Jangan tergesa-gesa. Dan Nabi SAW mengatakan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Dan yang lebih sempurna, paket komplit, Anda mengucapkan subhanallah. Apa keistimewaannya? Ketika kalimat hamdalah mengisi timbangan di hari kiamat, sudah pasti dan tentu ketika ditambah kalimat subhanallah, itu akan mengisi langit dan bumi. Mengisi langit dan bumi. Itu ucapin pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Pernah kan berpikir, Ustaz, kenapa subhanallah walhamdulillah? Kok enggak alhamdulillah kemudian apa? Kenapa zikirnya dimulai subhanallah? Subhanallah artinya apa coba? Suci dari apa sih? Oh, ini kita bahas fikih, mungkin suci dari najis, Ustaz. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala suci, jauh dari sifat-sifat buruk. Dari sifat-sifat apa? Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala suci, jauh dari sifat-sifat baik. Dari sifat apa? Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat baik yang tidak sempurna. Itu arti dari apa? Subhan. Jemaah, manusia itu memiliki sifat melekat pada diri yang baik, yaitu sifat hidup. Namun hidupnya manusia itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna pada kehidupan manusia? Hidupnya manusia, meleknya orang sempurna pada zaman? Enggak. Terkadang ngantuk, betul apa enggak? Terkadang tidur, betul? Manusia butuh tidur. Dan Allah ketika memiliki sifat al-haya, hidup, hidupnya itu sempurna, tidak seperti makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya, la ta'khudhuhu sinatun wa lam, hidupnya sempurna. Sempurna. Ketika Allah katakan Allah itu Maha Pengasih, kasih sayang Allah itu sempurna, tidak seperti makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan terkait tentang dirinya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, maka pemberian Allah itu sempurna. Sempurna, tidak seperti makhluk. Maka ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baik, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat baik. Sifat baik tersebut sifat baik yang sempurna, tidak ada cacat. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat-sifat yang buruk. Maka mewajibkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Maka jemaah ketika membaca kitab-kitab ulama, ya setelah basmalah biasanya alhamdulillah. Ini rahasia. Nah ketika kita sholat, kita baca apa setiap rakaat? Alhamdulillah. Ketika kita bangun dari tidur, kita ucapkan apa? Ketika kita merasa keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Allah ini pasti nyatin. Allah pasti menginginkan kebaikan untuk diri. Ini yang harus kita tahan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang baik, yang maha baik. Allah itu yang lebih tahu terkait tentang diri kita. Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah yang menciptakan itu yang lebih mengetahui tentang diri? Bukan kita, Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang ibu itu sangat sayang sama anaknya. Bapak itu juga sayang sama anaknya. Ini kelas berapa masalahnya? Kelas 3. Sayang apa enggak sama anaknya? Ayah, masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Ya. Kalau ada sekolah, ya, ngomong sama bapak, ya, Pak, ini sekolahnya masuk jam berapa? Oh, sekolah saya bebas Pak, jam 7 boleh, jam 12 boleh, jam 5 sore juga boleh masuk. Ya, kalau nggak masuk, ya nggak apa-apa, nggak masuk. Kira-kira Anda mau menyekolahkan anaknya di tempat sekolah tersebut apa tidak? Hah? Mau apa enggak? Tapi kalau sang anak pengen sekolah situ apa enggak? Pengen apa enggak? Jamnya bebas. Baru masuk 5 menit, kabur enggak apa-apa. Anak pasti mau. Tapi orang tua di sini apa enggak? Yang lebih tahu masalah anak, yang lebih tahu terkait masalah terkait tentang anak, itu orang tuanya daripada diri. Dan Allah Subhanahu wa taala itu walillahil matsalul a'la, itu lebih tahu masalah terkait tentang kita daripada diri kita. Jadi ketika Allah takdirkan untuk kita hal yang tidak kita sukai, pujilah Allah. Allah sedang punya tujuan yang baik untuk kita. Sebagaimana seorang anak ketika resah, Allah ini sekolah pagi-pagi lagi ngantuk-ngantuk, itu artinya orang tua punya tujuan baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap diri kita. Maka ucapan alhamdulillah pada setiap hari. Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah mengatakan, beberapa orang teman memintaku untuk menuliskan sebuah kitab ringkas. Kitab apa jemaah? Ringkas.
Berarti ini ringkas. Sangat apa? Ringkas. Tentang fikih madhab Syafi'i. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ini bukan ringkas yang biasa, yang benar-benar ringkas dan pendek. Kurang apa lagi zaman? Yang benar-benar ringkas dan apa? Pendek. Sehingga mempermudah bagi pelajar dalam mempelajari dan menghafalnya. Maka ini namanya matan Abi Suja. Matan itu sesuatu yang mudah untuk dihafalkan. Mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya. Maka dari itu saya menyambutnya seraya mengharapkan pahala dan taufik Allah Subhanahu wa taala menuju kebenarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Suja rahimahullah taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala dan yang mampu melakukan apa yang diinginkannya. Maha lembut kepada para hambanya dan Ia Maha mengetahui. Baik, insyaallah kita akan masuk dalam bab yang pertama, itu bab Tohar. Bab apa jemaah? Tadi kita bicara ya, terkait tentang fikih ibadah. Yang pertama kali apa? Bab apa? Sholat. Ya, sholat. Kenapa dimulai dengan tohar? Dimulai dengan tohar. Sama seperti antum ketika dapat hadiah motor, kira-kira yang perlu antum miliki untuk menaiki motor tersebut butuh apa jemaah? Kunci, betul apa? Itu bisa menggunakan. Mau masuk rumah butuh apa? Maka begitu juga ketika antum mau memasuki sebuah ibadah bernama sholat. Ya, setiap orang bisa masuk ke dalam. Maka seorang yang ingin masuk dalam ibadah sholat, ia butuh kunci. Maka kuncinya itu bernama toharoh, yaitu bersuci. Nabi SAW mengatakan, miftahus sholati at-tahur. Kunci dari sholat adalah bersuci. Miftahus sholati at-tahur. Kunci dari sholat adalah bersuci. Dan hari Allah Subhanahu wa taala kan apa arti dari bersuci? Bersuci itu adalah raf'ul hadath wa izalatun najas. Bersuci itu adalah mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Mengangkat hadath dan menghilangkan apa? Mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Mengangkat hadath. Hadath itu najis apa tidak? Mohon maaf, hadath itu kelihatan apa tidak? Perbedaan hadath dan najis. Kalau najis itu kelihatan, kalau hadath tidak. Makanya termasuk hadath itu buang angin. Orang yang buang angin kelihatan apa aja? Tidak kelihatan, betul? Tidak apa? Maka para ulama mengartikan hadath itu adalah sifat yang dianggap oleh syariat menyebabkan seseorang itu terhalang untuk melaksanakan ibadah sholat secara sah. Itu dinamakan apa? Maka bersuci adalah raf'ul hadath wa izalatun najas. Mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Yang pertama, beliau menuliskan terkait tentang macam-macam air. Macam-macam apa jemaah? Jadi orang kalau mau bersuci itu pakai apa? Pakai apa jemaah? Air. Kalau di pesawat, mohon maaf, kalau di kereta wajib sholat apa tidak? Wajib. Kunci sholat pakai apa? Duhur, tohar, bersuci. Bersucinya pakai apa? Di kereta pakai apa? Di kereta pakai apa? Air. Bukan tayamum.
bukan apa? Air. Antum ketika di pesawat berkewajiban sholat apa tidak? Wajib. Kunci sholat adalah at-tuhur, bersuci. Bersucinya memakai apa? Berarti di sholat wajib berarti pada waktu di pesawat wajib apa? Bersuci dengan apa? Air. Berarti berwudu. Wudunya di mana siapa? Wudunya di mana? Boleh ketika di bandara ya, sebelum antum naik pesawat atau ketika di toilet bisa. Ustaz, nanti airnya tidak cukup. Ya, karena penumpang pesawat ada berapa? Ada banyak. Antum tidak usah pikir. Antum kira semuanya sholat jadi. Pertanyaan saya, ya. Orang kalau buang air kecil sama berwudu, boros mana airnya? Buang air kecil ya, setelah buang masa ditinggalin? Ditinggalin apa ada zaman? Ya dipencet, betul apa enggak? Ya, betul apa enggak? Dan kita bisa berwudu bahkan kurang daripada 1 botol. Itu jangan khawatir, airnya nanti yang bisa kasih yang subhanallah kasih. Pakai air. Kalau misalkan kesulitan, antum bisa berwudu tanpa melakukan sunnah-sunnah wudu. Langsung faksilu wujuhakum tanpa berkumur-kumur, mencuci muka, kemudian mengusap apa? Mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, selesai sudah. Tidak sampai 1 botol. Apalagi antum ketika safar pakai sepatu apa aja mah? Apanya kermen? Pakai sepatu, betul apa? Antum ketika naik pesawat suka pakai sandal. Sandal apa sepatu? Sepatu. Ya. Maka antum bisa mengusap sepatu. Ya. Jadi cukup apa? Mencuci muka, tangan, mengusap rambut. Ustaz, sepatu gimana? Oh, usah dilepas, diusap. Nanti kita akan pelajari syarat-syarat al-mashu ala al-khuffain, yaitu mengusap apa? Sepatu tatkala orang apa? Safar. Maka di Allah Subhanahu wa taala kan ya, kembali. Jadi seorang berwudu harus dengan apa? Air. Harus dengan apa? Air. Ketika seorang dalam kondisi kepalanya terluka, dia tayamum atau berwudu? Kata dokter, ini kepalamu tidak boleh kena air. Apa yang dia lakukan? Tayamum apa? Berwudu. Dia harus berwudu, tapi tidak perlu mengusap kepalanya dengan apa? Air. Bisa dipahami? Kecuali seluruh anggota badannya atau sebagian besar anggota badan yang wajib terkena air wudu tidak boleh terkena apa? Air. Karena dalam kaidah disebutkan apa yang bisa dilakukan tidak gugur dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya. Ini nggak bisa ya. Cuci muka bisa mana? Bisa. Tangan-tangan bisa. Kaki-kaki bisa. Berarti ini gugur apa enggak? Enggak. Harus apa? Dilakukan. Harus apa? Dilakukan. Sama seperti orang ketika dalam kondisi kelaparan, ternyata tidak ada makanan lain selain bangkai hewan. Boleh dia makan bangkainya? Sampai kenyang apa enggak? Bentar, karena mau bikin sate dulu. Oh, entar dulu. Menu yang lain, mumpung masih ada ya, kayak perjalanan jam. Secukupnya Anda bisa makan. Bukan ketika perkara-perkara yang tidak boleh, ya kemudian Anda mau boleh kan? Sama ketika orang sakit, dokter harus melihat auratnya. Contoh auratnya apa? Cuma apa? Dibahas. Maaf. Ketika sakitnya hanya apa? Dibahas. Berarti dibuka bagian apa? Coba. Bukan semuanya untuk buka. Bukan apa? Semuanya untuk buka. Nah, beginilah kita apa? Bermuamalah. Di sini pengarang mengatakan al-miyahu allati yajuzu tathiru biha. Air yang dibolehkan digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, 5 mata air, keenam air salju,
Dan ketujuh adalah embun. Sebenarnya tidak 7 jam, lebih dari apa? 7. Dan air itu terbagi berapa macam? Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, yang ketiga apa? Najis. Pertemuan selanjutnya saya minta papan tulis ini. Saya ini butuh supaya antum punya gambaran. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu air itu terbagi menjadi berapa macam jemaah? 3. Pertama apa? Suci mensucikan. Yang kedua? Yang ketiga apa? Namun ketika kita baca matan Abu Suja, dia mengatakan fummal miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu dibagi menjadi 4. Aduh, yang benar yang mana nih? Tadi katanya 3, sekarang apa? 4. Maka tahuilah hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pembagian air menjadi 3 macam, yaitu suci mensucikan, suci tidak mensucikan, dan yang ketiga air najis. Itu pembagian yang dipakai oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Jadi yang pertama, pembagiannya ada berapa? Adapun al-ma'u tuhur al-makruh laisa isman mustaqilan. Adapun dalam kitab ini dibagi menjadi berapa? 4 itu apa saja? Yang pertama, air suci mensucikan. Yang pertama kata Abu Suja, yang pertama air suci mensucikan, tidak makruh. Tidak apa? Makruh. Yang kedua, air suci mensucikan makruh. Air suci mensucikan apa? Makruh. Yang ketiga, air suci tidak menyucikan. Yang keempat, air apa? Nah, tadi berarti Abu Suja membagi berapa macam airnya? Yang pertama, air suci mensucikan tidak makruh. Itu contohnya air yang kita pakai buat berwudu. Contohnya adalah 7 jenis air yang tadi disebutkan oleh Abu Suja rahimahullah ta'ala. Itu contoh air suci mensucikan tidak apa? Kemudian yang kedua, air suci mensucikan makruh. Artinya apa makruh? Dibenci. Tapi kalau dipakai mensucikan apa enggak? Mensuci. Air apa itu? Kok bisa makruh? Air apa itu? Air kelapa. Air kelapa nggak bisa. Air kelapa bisa buat wudu apa enggak zaman? Hah? Nggak bisa. Ustaz, kalau air kelapanya rasanya tawar, Ustaz. Baik, ada ya? Ada. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kembali tadi sampai apa? Air apa saja? Air kelapa. Air kelapa berarti boleh dibuat untuk wudu apa tidak? Tidak boleh. Karena aja namanya sudah berubah air apa? Kelapa. Maka itu bukan air mutlak. Bukan air yang artinya dinamakan apa? Air. Jadi kalau sesuatu, saya butuh air tuh. Maka seseorang kemudian ketika mendatangkan air, nah ini berarti air bisa untuk apa? Bersuci. Bisa dipahami jemaah? Berikutnya, tadi air suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, air suci mensucikan makruh. Itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada al-ma' al-musyammash, air yang terkena
panas matahari secara langsung. Jadi ada syaratnya. Jadi air ini terkena panas matahari secara langsung, dan wadah dari bejana tersebut terbuat dari besi. Dari apa jemaah? Dari apa? Besi. Dan syarat yang ketiga, diharuskan bejana tersebut berada di daerah yang sangat panas. Misalkan sampai 40 derajat, maka air ini makruh untuk apa? Bisa dipahami? Nah pertanyaannya, Ustaz, Anda punya bejana dari besi, kemudian terkena sengatan matahari, berarti dalam madzhab Syafi'i makruh apa tidak? Makruh. Ya. Kapan saya bisa memakainya tanpa mendapatkan hukum makruh? Kapan jemaah? Nah, waktu malam hari. Atau dingin kan? Atau apa? Dingin. Maka hilang karohiyah, hilang kemakruhan. Dan madzhab Syafi'i memberikan ilah. Sebab kenapa itu dimakruhkan? Lidhororin, karena ada madhorah. Bisa menyebabkan penyakit kulit. Dan ini wallahu ta'ala ini apa? Bisa mungkin ada penelitian dari kedokteran apakah benar seperti itu. Apakah bisa menimbulkan penyakit apa? Kulit. Maka dari sini fuqaha Syafi'iyah mengatakan setiap air suci mensucikan, namun tak kala digunakan bermadharat bagi orang yang berwudu, maka hukum airnya adalah suci mensucikan makruh. Jadi pahami jemaah? Suci mensucikan apa? Dan ternyata setelah diteliti, hadis yang dibangun di atasnya bahwasanya alma al-musyammas, air yang terkena sengatan matahari itu menimbulkan sakit ataupun penyakit, ternyata hadis itu lemah. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi itu madzhabnya apa jemaah? Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan berwudu dengan air yang panas itu tidak makruh. Tidak apa? Makruh. Kecuali apabila orang yang berwudu tersebut tatkala berwudu dengan air panas tersebut akan bermudarat untuk dirinya. Maka jemaah antum ketika pagi hari, ya, airnya dingin, kemudian badan lagi gak enak, badan lagi apa? Demam. Ya. Maka ketika antum memaksakan diri untuk memakai air dingin tersebut, hukumnya apa? Karena bermudarat. Kata dokter, kamu jangan berwudu pakai air dingin. Kalau ini apa? Solusinya gimana? Airmu mau padat, apa ada jemaah? Solusinya angetin. Kan ada api, betul apa ada jemaah? Diangetin. Jangan sedikit-sedikit apa? Tanya. Oh ini airnya dingin. Bisa untuk apa? Panasin. Bisa pakai apa itu namanya? Mesin apa itu jemaah? Water heater. Antum paham semua. Jadi udah gak ada utur. Jangan tanya pakai water heater, sudah hangat, masya Allah, ya kan? Ustaz, water heater ketika kena tangan anak langsung panas. Ya salah, itu jangan langsung tanganin, dia masukin ke mana? Ember dulu. Nih, pakai water heater, bisa. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, itu terkait tentang air suci mensucikan yang makruh. Maka intinya berarti kalau memakai air hangat dan ia tidak bermudarat untuk dirinya, hukumnya makruh atau tidak? Tidak. Kemudian air jenis yang ketiga, suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan itu contohnya di sini disebutkan alma al-mustakmal, air bekas pakai. Air apa jemaah?
Maksudnya apa? Air itu telah digunakan untuk bersuci pada bersuci yang wajib. Contoh misalkan, anak berwudu, kan jatuh air wudunya. Bekas air wudu saya, suci atau najis? Hah? Suci apa najis? Yang bilang najis siapa? Bekas wudu saya suci apa najis? Suci. Boleh buat wudu orang lain apa enggak? Oh ini berkah. Apalagi kalau bekas kumur-kumurnya sih boleh. Air bekas air wudu suci, mensucikan apa tidak? Tidak mensucikan. Tidak apa? Mensucikan. Kemudian yang perlu kita pahami bersama yaitu air yang bekas apa? Pakai. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, ini sekilas info ya, karena di kitab ini tidak ada. Baju yang ada najis, baju yang ada apa? Najis. Untuk pertama kali jangan kasih air dulu baru apa? Baju. Tapi baju dulu baru kasih apa? Kenapa? Karena apabila ini ada najis, ada air jatuh, maka air ini akan menghilangkan najis. Tapi ini ada air kejatuhan najis, airnya jadi najis atau najisnya jadi hilang? Airnya jadi apa? Bisa dipahami? Dan hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Tadi al-ma'ul mustamal, air bekas pakai, ya, air bekas apa? Pakai. Dan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ingat, antum garis bawahi, air yang bercampur dengan sesuatu yang apa? Bercampur. Ini air putih, bisa buat wudu apa tidak? Bisa. Saya masukin kopi, bisa buat wudu? Enggak, karena jadi apa? Air kopi. Tercampur apa enggak jemaah? Di sini ada yang suka minum jahe jemaah? Suka ya? Air. Saya masukin jahe, bubuk jahe, saya aduk. Berubah warnanya pada jemaah? Bolehkah saya pakai untuk berwudu? Boleh apa tidak? Tidak. Karena apa? Tidak mensucikan. Tapi saya punya air yang misalkan satu ember, saya masukin jahe tapi bukan bubuk. Apa ya? Gelondongan ya. Saya masuk. Tak diam itu semalaman. Paginya saya ambil itu jahe. Ada aroma jahe nggak di air tersebut? Ada sedikit ya. Betul apa? Betul. Buat wudu boleh apa tidak? Enggak. Nah, boleh apa aja, Mas? Enggak. Terjadi khilaf ya. Boleh nggak buat wudu? Boleh. Kenapa? Selama benda suci tersebut bisa kita ambil. Ingat tadi, suci tidak mensucikan apabila dia tercampur. Kalau bercampur tidak bisa apa? Diambil. Tapi kalau bisa diambil, makanya ya memandikan jenazah dicampur dengan daun apa jemaah? Daun bidara. Ada bau-bau, baunya berubah apa enggak? Berubah. Suci mensucikan apa enggak jemaah? Kenapa? Daun bidara bisa antum ambil. Kecuali antum tuang tuh bubuknya, kemudian antum aduk. Kemudian antum apa jemaah? Aduk. Maka air tersebut menjadi suci, tidak mensucikan. Bisa dipahami jemaah? Ini sudah bisa masih.
Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ketiga. Nah, inilah perbedaannya ya, jemaah. Jadi kalau misalkan ini air segini, ketetesan kopi atau teh, satu tetes, Anda melihat ketetesan, suci mensucikan apa tidak? Hah? Kenapa? Atau misalkan antum punya air di ember ya. Berarti kalau di ember air sedikit apa banyak jemaah? Hah? Banyak. Ember. Kalau dalam madzhab Syafi'i disebut apa? Ini masih disebut sedikit. Karena air yang banyak itu 200 liter. Berarti air apa sedikit? Campuran sirup 100 sendok. Suci mensucikan apa tidak? Hah? Masih suci mensucikan. Kenapa? Berubah apa tidak jemaah? Tidak. Selama ia tidak berubah salah satu sifatnya maka masih apa? Suci mensucikan. Nah, itulah bedanya dengan najis. Kalau antum punya air 1 ember kecampuran air seni anak 1 sendok teh, antum lihat berubah tidak salah satu sifatnya? Gak bau besi Ustaz. Suci mensucikan apa tidak? Hah? Atau suci tidak mensucikan Ustaz? Najis. Ya. Najis jadi apa? Najis. Nah, ini perbedaan yang perlu antum ketahui. Ya. Perbedaan yang perlu antum ketahui dalam madzhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan sedikit najis menjatuhi air yang sedikit kurang dari 200 liter itu najis. Najis itu langsung membuat apa? Najis. Membuat air itu apa? Najis. Kemudian kelompok yang terakhir ini al-ma'un najis. Air apa? Air najis. Maka air najis ini terbagi menjadi 2. Air yang sedikit atau air yang apa? Banyak. Air yang sedikit itu berapa? Kurang dari berapa? 200 liter. Ya. Apabila kurang dari 200 liter terkena najis, maka jadi apa? Najis. Akan tapi apabila airnya lebih dari 200 liter terkena sedikit najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, najis apa tidak? Tidak ya. Jadi kalau antum punya tandon 2000 liter terkena air seni anak kecil 1 sendok teh, antum lihat najis apa tidak yang ditandon? Tidak apa? Tidak najis. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi ada pengecualian. Najis-najis yang tidak memberikan efek. Yang pertama adalah najis yang tidak terlihat. Tidak apa? Terlihat. Contohnya apa? Itu kayak kejatuhan najis. Tapi cuma tanda beriaknya air. Antum nggak lihat, tapi airnya apa? Beriak. Berarti jatuh ke situ apa anda jemaah? Banyak apa sedikit najisnya? Sangat sedikit sehingga tidak terlihat apa? Mata. Maka apabila air yang sedikit tersebut terjatuh najis yang tidak terlihat mata, tapi antum melihat ada gerakan airnya. Najis apa anda jemaah? Tidak najis. Tidak apa jemaah? Tidak najis. Kecuali antum melihat air seni anak tersebut mancur jatuh kepada ember tersebut. Najis apa tidak? Najis. Maka air yang sedikit ya, atau mohon maaf, najis yang tidak terlihat maka tidak memberikan apa? Efek. Ya. Kemudian dalam madzhab Syafi'i ya, bangkai itu najis. Bangkai itu apa? Najis. Ya. Maka bangkai yang tidak ada pembuluh darahnya itu tidak memberikan najis pada air. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu semua bangkai itu najis. Semua bangkai itu apa jemaah? Najis kecuali 3 bangkai. Bangkai apa? Belalang. Ikan. 3 bangkai siapa? 3 bangkai kita. Bangkai manusia.
muslim ataupun kafir, itu najis apa tidak bangkainya? Mayat seorang yang kafir, najis apa tidak? Jangan dipegang, dia non muslim. Najis apa tidak sama? Tidak najis ya. Manusia itu tidak apa? Tidak najis ya. Mau dia mukmin, dia kafir, dia pelaku maksiat atau pelaku ketaatan, tidak apa? Najis. Maka dari situ kita bisa pahami ya. Jadi bangkai hewan yang tidak memiliki pembuluh darah itu apa? Najis. Nah, kecuali serangga. Kecuali apa? Serangga. Maka apabila serangga-serangga tersebut dia jatuh ke dalam air, maka air tersebut tidak apa? Najis. Dan jamaah, yang dikatakan Nabi SAW yang tidak najis bangkainya itu ikan dan al-jarad. Jarad itu apa? Belalang. Menurut mazhab Syafi'i, selain belalang, selain apa? Belalang, walaupun tidak memiliki pembuluh darah, bangkainya itu najis. Maka menurut mazhab Syafi'i, ya, lalat kalau jadi bangkai najis apa tidak? Menurut mazhab Syafi'i najis. Ya. Kemudian baul, nyamuk, nggak punya pembuluh darah, bangkainya apa? Najis. Cicak, tidak punya pembuluh apa? Darah, bangkainya apa? Najis. Namun tatkala itu jatuh ke dalam air, membuat air itu najis apa tidak? Ini suara apa nih siapa? Saya ngomong cicak, dia ikutan. Cicak ya. Tadi ngomong sama. Jadi hewan-hewan yang tidak memiliki pembuluh darah, bangkainya itu apa jemaah? Namun dikecualikan dalam mazhab Syafi'i, ya dimaafkan tatkala bangkai hewan yang tidak memiliki pembuluh darah itu jatuh ke dalam apa? Air, maka tidak apa? Najis. Jadi kalau antum melihat ada bejana, lu kok kejatuhan bangkai lalat, air itu najis apa tidak? Hah? Enggak najis. Lalatnya najis apa tidak? Najis. Tapi airnya bisa dipahami ya? Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan idza waqa'a dzubab, apabila ada seekor apa? Lalat berada di bejana, maka daya apa? Pada waktu hidup leseti, kemudian mati ya, tidak apa? Najis, kemudian apa? Bisa dipahami jemaah? Maka ini terkait air-air apa? Najis. Coba kita selesaikan. Coba pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara terkait penyamakan kulit bangkai. Maka itu yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya air itu terbagi menjadi berapa macam? 3 ya. Kalau menurut buku ini berapa jemaah? 4 ya. Suci mensucikan makruh, suci mensucikan tidak makruh, suci tidak mensucikan. Kemudian keempat air apa? Dalam mazhab Syafi'i ya, air najis itu adalah apabila suatu air tersebut sangat sedikit, kurang dari 200 liter, kemudian terkena najis, maka apa? Bisa dipahami. Kemudian insya pada pertemuan selanjutnya juga kita akan bahas ya, air yang digunakan untuk membersihkan najis, apakah najis? Ya. Apakah apa? Coba kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya, dan kita juga membahas terkait penyamakan kulit bangkai. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.